Bagaimana jika seseorang yang telah melanggar kode etik justru kembali menduduki jabatan strategis sebelum sanksinya benar-benar selesai? Apakah ini bentuk kepastian hukum atau justru celah dalam etika kekuasaan? Kasus ini bukan sekedar tentang satu individu, tetapi tentang wajah konstitusi kita. Kasus ini melibatkan Ahmad Syaroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang sempat dijatuhi sanksi penonaktifan selama 6 bulan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun, sebelum masa tersebut genap secara faktual, ia diangkat kembali ke jabatannya. Disinilah muncul persoalan antara legalitas formal dan legitimasi etis. Kasus ini bermula pada pertengahan tahun 2025, ketika Ahmad Syaroni memberikan pernyataan kepada media mengenai gelombang kritik masyarakat terhadap DPR. Pada saat itu, publik sedang menyoroti isu kebijakan DPR yang dianggap lebih menguntungkan kepentingan internal lembaga dibanding kepentingan masyarakat luas. Ketika diminta menanggapi kritik tersebut, Syaroni justru memberikan respon yang oleh banyak pihak dinilai tidak etis, bernada merendahkan, dan tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik. Pernyataan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu kemarahan publik. Dalam hitungan jam, potongan video pernyataan tersebut menjadi viral. Banyak masyarakat menilai bahwa pernyataan itu bukan hanya sekedar ucapan yang tidak pantas, tetapi juga bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat. Di tengah situasi politik yang memang sedang memanas, respon tersebut dianggap memperburuk hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya. Gelombang kritik kemudian berkembang menjadi tekanan sosial yang jauh lebih besar. Bahkan muncul seruan agar Ahmad Syaroni dicopot dari jabatannya karena dinilai telah merusak citra lembaga DPR. Setelah tekanan publik terus meningkat, Ahmad Syaroni akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Namun, permintaan maaf tersebut tidak sepenuhnya meredakan kemarahan masyarakat. Publik menilai bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan klarifikasi, karena yang dipersoalkan itu bukan hanya isi ucapan, tetapi juga sikap etik seorang pejabat negara. Akhirnya, masyarakat memutuskan untuk merampas rumah-rumah pejabat negara dan salah satunya adalah Ahmad Syaroni. Melihat situasi tersebut, Partai Nasdem sebagai partai tempat Syaroni bernaung mengambil langkah internal, di mana pada 31 Agustus 2025, partai menjatuhkan sanksi politik dengan mencabut posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Tidak berhenti di tingkat partai, kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. MKD memiliki kewenangan untuk menilai apakah seorang anggota DPR telah melanggar kode etik kelembagaan. Setelah melalui pemeriksaan, pada 5 November 2025, MKD memutuskan bahwa Ahmad Syaroni terbukti melanggar pelanggaran etik. Sebagai konsekuensi, MKD menjatuhkan sanksi penonaktifan selama 6 bulan sebagai anggota DPR. Sanksi tersebut dihitung sejak 31 Agustus 2025 dan seharusnya berakhir pada awal Maret 2026. Namun, polemik muncul ketika pada Februari 2026, sebelum masa 6 bulan itu selesai secara faktual, Partai Nasdem mengusulkan Ahmad Syaroni untuk kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3. Usulan ini muncul setelah posisi tersebut kosong karena pejabat sebelumnya keluar dari partai. Pada 22 Februari 2026, DPR menyetujui pengangkatan kembali tersebut. Disinilah kontroversi kembali muncul. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana seseorang yang masih berada dalam masa sanksi justru bisa kembali menduduki jabatan strategis. MKD kemudian memberikan penjelasan bahwa pengangkatan tersebut secara administratif tidak melanggar aturan. Menurut MKD, meskipun keputusan pengangkatan dilakukan pada Februari, jabatan baru Ahmad Syaroni baru efektif berlaku pada 10 Maret 2026. Karena tanggal efektif itu berada setelah masa sanksi berakhir, MKD menilai keputusan tersebut tetap sah secara prosedural. Namun, justru penjelasan inilah yang menimbulkan perdebatan baru mengenai batas antara kepastian hukum dan etika kelembagaan. Benturan kewenangan dan hukum positif. Secara hukum positif, MKD memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015. Artinya, dalam kerangka legal formal, keputusan ini sah. Namun, disinilah letak persoalannya. Hukum tidak hanya soal prosedur, tetapi juga soal substansi keadilan. Jika dianalisis menggunakan pendekatan DKKB atau desain konstitusi keseimbangan bermartabat, maka persoalan ini menjadi jauh lebih kompleks. Dalam teori ini, konstitusi dirancang untuk kebebasan berpendapat dengan perlindungan martabat manusia. Namun, tindakan Syaroni menutup kebebasan berpendapat masyarakat yang dianggapnya bertentangan, ditambah lagi dengan sikap merendahkan yang diberikan oleh Syaroni.
Analisis menggunakan Dasein dan Dasolen. Dalam Dasein, keputusan ini sah secara administratif karena tidak melanggar prosedural. Namun dalam Dasolen terdapat pelanggaran terhadap nilai etik dan integritas lembaga. Karena etika publik tidak berhenti pada selesainya sanksi, tetapi juga menyangkut jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, terjadi benturan nyata antara legalitas kewenangan MKD dan legitimasi etika kelembagaan DPR. Keputusan ini mungkin benar secara hukum, tetapi belum tentu tepat secara konstitusional. Dalam perspektif DKKB, keputusan ini menunjukkan bahwa sistem kita masih cenderung menekankan prosedur dibandingkan substansi etika. Oleh karena itu, diperlukan 3 hal. Pertama, penguatan standar etik yang tidak hanya bersifat administratif. Kedua, transparansi dalam proses pengambilan keputusan MKD. Dan ketiga, integrasi nilai martabat konstitusi dalam setiap kebijakan kelembagaan. Karena pada akhirnya hukum yang baik bukan yang sah, tetapi juga yang adil dan bermartabat. Lalu, apakah kita akan terus menerima keputusan yang hanya benar secara prosedur, atau mulai menuntut keadilan yang lebih substantif? Pilihan itu ada pada kita sebagai warga negara Indonesia.